Dan terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang sudah hadir di rumah Tuhan di hari Minggu pertama di bulan Juli. Tema bulan Juli adalah tentang keluarga, family. Kita akan fokus kepada firman Tuhan, kepada family, kepada keluarga. Dan pagi ini saya kasih tema firman Tuhan, keluarga Allah. Saya kasih tema firman Tuhan pagi ini, keluarga Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, keluarga adalah idenya Allah. Katakan idenya Allah. Bukan ide Adam dan Hawa. Setelah itu Adam melihat Hawa dan kemudian Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tetapi sejak awal, keluarga adalah idenya Tuhan. Ada dua lembaga yang ditetapkan Tuhan, yang dibentuk secara langsung oleh Tuhan. Yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah gereja. Jadi keluarga, ide Allah untuk menyatakan kemuliaan, untuk menyatakan kuasa, untuk menyatakan mujizat, untuk menyatakan kebesaran, untuk menyatakan Allah di dunia ini. Keluarga. Karena itu Tuhan Allah membentuk manusia, Adam dan Hawa. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, kita akan menemukan betapa Allah sangat fokus untuk membangun keluarga. Sampai Allah sendiri di dalam menggambarkan hubungan antara Allah dengan umatnya, Allah menggunakan istilah keluarga. Dia menyebut kita sebagai mempelainya. Dan Allah menyebut kita sebagai keluarga kerajaan Allah. Kita sebagai family, keluarga. Dan dalam hubungan manusia dengan Allah, Allah menyebut dia sebagai Bapa. Betapa Allah sungguh sangat menghormati dan berfokus kepada keluarga. Keluarga adalah sebuah hubungan yang terus-menerus dibangun. Saudara, keluarga bukan lembaga yang sekali jadi. Setelah kita diberkati Tuhan, diteguhkan dalam pernikahan yang kudus di rumah Tuhan, terjadilah sebuah keluarga. Tetapi keluarga adalah perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Itu keluarga, saudara. Keluarga akan menjadi sebuah keluarga bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Keluarga tanpa Tuhan bukanlah keluarga yang sejati. Keluarga bersama dengan Tuhan adalah keluarga yang sejati. Orang bijak berkata begini, saudara. Orang bijak berkata demikian. Tuhan bukan pelengkap, tetapi fondasi dan pusat keluarga. Tanpa Tuhan, keluarga kehilangan arah, kehilangan damai, kehilangan kuasa untuk bertahan di dalam badai kehidupan. Saudara, ada cerita satu kali seorang anak bertanya kepada ayahnya. Anaknya bertanya kepada bapaknya. Anaknya bilang begini, "Papa," ini bukan Richie ya saudara, ini cerita, bukan Richie. "Papa, siapa yang paling berkuasa di rumah kita?" Papanya dengan bangga bilang sama anaknya, "Tentu saja papa yang paling berkuasa." Anaknya angguk kepala, saudara. Dan kemudian anaknya bilang begini, "Jadi kalau mama mengizinkan, ayah boleh berkuasa di rumah kita." Jadi papa berkuasa dengan seizin mama.
Pagi ini kita akan belajar tentang dua kebenaran penting. Tentunya di dalam firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan. Supaya keluarga kita jadi semakin kuat. Supaya keluarga kita akan semakin berbahagia. Saya bukan ahli psikologi, saudara. Saya bukan juga pakar dalam bidang keluarga. Tetapi pagi ini saya berdoa supaya firman Tuhan yang berdasarkan Alkitab, firman Allah yang disampaikan pagi ini akan memberkati keluarga kita. Ataupun kepada mereka yang belum berkeluarga, tetapi kita ada di dalam keluarga, kepada anak-anak muda yang nantinya akan berkeluarga. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini akan mempersiapkan kita, supaya kita siap memasuki pernikahan yang kudus. Dan kita punya fondasi yang kuat, fondasi yang benar tentang keluarga. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-127. Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Mazmur 127 ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Nyanyian ziarah Salomo. Jadi yang bilang ini adalah Salomo, orang yang paling berhikmat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bagian pertama yang kita pelajari, kebenaran pertama yang kita pelajari hari ini berdasarkan firman Tuhan adalah Tuhan adalah satu-satunya fondasi yang tidak goyah di dalam keluarga, dalam membangun keluarga. Tuhan adalah satu-satunya, katakan satu-satunya fondasi yang tidak goyah di dalam membangun keluarga. Seringkali kalau ditanya, saudara, kita akan menemukan, kenapa kalian menikah? Oh, karena kami saling mencintai. Kenapa kalian menikah? Oh, karena kami cocok dua-dua. Kenapa kalian menikah? Supaya ada keturunan. Kenapa kamu menikah? Oh, supaya kita hidupnya bahagia. Hidupnya jadi lebih baik. Tidak ada yang salah, saudara. Tetapi kebanyakan orang mendasarkan, menjadikan cinta mereka sebagai pondasi, saling suka sebagai pondasi keluarga, menjadikan hubungan yang baik atau kecocokan mereka sebagai pondasi keluarga. Kebanyakan kita keliru bahwa kalau kita mau bahagia, kita menikah dan kebahagiaan menjadi pondasi keluarga kita. Tetapi Raja Salomo dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya pondasi. Kenapa Tuhan harus menjadi satu-satunya pondasi keluarga kita? Karena Dia Tuhan tidak berubah, saudara. Cinta kita bisa berubah. Yang setuju bilang amin. Anak bisa gak punya anak, saudara. Apakah setelah kita gak punya anak, tujuan kenapa berkeluarga? Supaya kita dapat keturunan. Setelah kita gak dapat keturunan, oh berarti kita gak cocok. Ayo pisah saja. Ekonomi kita bisa naik turun. Bisa kita diberkati Tuhan, ada penuh kelimpahan. Tetapi ada waktu di mana kita kekurangan. Dan ekonomi finansial tidak bisa kita jadikan pondasi keluarga kita. Keadaan tidak bisa kita jadikan pondasi keluarga kita. Untuk membangun bisnis, kita keluarga cocok, kita akan bangun. Dan supaya usaha kita terus berjalan, ayo kita jodohkan anak kita. Keluarga tidak bisa dibangun di atas emosi kita, saling suka, perasaan kita. Keluarga tidak bisa dibangun berlandaskan uang, finansial. Keluarga tidak bisa dibangun
atas dasar pondasi ketertarikan kita atau kecocokan kita. Karena segala sesuatu bisa berubah. Tetapi Tuhan tidak bisa berubah, tidak berubah, tidak pernah berubah. Karena Tuhan sebagai pondasi keluarga, maka harusnya keluarga kita, ketika kita menjadikan Tuhan pondasi keluarga kita, maka keluarga kita akan semakin kuat. Semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari keluarga kita semakin berjalan di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Karena kita mendasarkan keluarga kita di atas dasar pondasi. Kalau ada sebagai Tuhan sebagai pondasi keluarga kita, kalau ada ketidakcocokan, kita tidak akan menjadikan ketidakcocokan sebagai alasan kita untuk membubarkan keluarga kita. Tetapi karena kita mendasarkan keluarga kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, maka kita akan tetap terus kuat sebagai sebuah keluarga. Itu yang keluarga Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan inginkan sebagai keluarga. Saudara, di survei 100% orang percaya, tahu bahwa Tuhan adalah pondasi keluarga. Tetapi 19% orang yang mengaku dengan tulus menjadikan Tuhan sebagai pondasi keluarga. Surveinya keluarga Kristen di Amerika memang. Tetapi kita ini, apalagi orang Manado, ya 11-12 dengan orang Amerika tuh. Kalau katanya berbahasa Inggris, orang Manado bahasa Inggrisnya seperti logatnya Amerika. Enggak tahu kalau ini selama tinggal di luar negeri. Oh enggak pernah ke luar negeri. Kenapa bisa fasih berbahasa Indonesia? Berbahasa Inggris. Karena sering nonton film Hollywood. Orang Manado. Matius 7 ayat 24-25 bilang begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dia Tuhan juga dilambangkan sebagai batu karang yang teguh. The solid rock. Batu yang teguh. Batu yang kuat. Keluarga Kristen harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dasar, pondasi dia membangun keluarga. Ibrani pasal 13 ayat 8 bilang begini. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama. Dia tidak akan pernah berubah. Karena Yesus tidak berubah, maka pondasi keluarga harus dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Mungkin sekarang kita sedang bergumul dengan keluarga kita. Kita ada konflik di dalam keluarga kita. Kita punya anak-anak yang mungkin memberontak terhadap kita. Kurang percaya, tidak mendengarkan kita. Tapi biarkan Tuhan bekerja di dalam keluarga kita. Jadikan Tuhan pondasi keluarga kita. Jadikan Tuhan sebagai dasar kita membangun sebuah rumah. Karena pondasi akan menentukan seberapa kuat rumah kita. Seberapa kokoh rumah kita akan berdiri. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi dasar keluarga kita, rumah tangga kita? Apakah emosi kita? Apakah uang yang menjadi dasar? Apakah anak-anak kita? Apakah ego kita yang menjadi dasar? Atau yang menjadi dasar rumah kita adalah Tuhan sendiri? Mari kita jawab dengan jujur di hadirat Tuhan hari ini.
Tapi yang pasti Tuhan Dia mau supaya kita menjadikan Tuhan sebagai pondasi keluarga kita, rumah tangga kita. Yang kedua saudara, poin yang kedua. Tuhan sebagai pondasi rumah tangga kita. Yang kedua, Tuhan adalah pusat. Tuhan adalah pusat yang menyatukan dan menghidupkan keluarga kita. Selain Tuhan sebagai pondasi, Tuhan harus dijadikan pusat untuk menyatukan dan untuk menghidupkan keluarga kita. Beberapa kali saya memberkati pernikahan. Dan ketika saya memberkati pernikahan, yang memberkati bukan saya saudara, tetapi yang memberkati pernikahan adalah Tuhan sendiri. Makanya saya bilang kepada orang-orang yang menikah, yang baru menikah, saya bilang sama mereka, you kalau bercerai jangan datang ke catatan sipil. Enak saja, gereja yang memberkati, keluarkan surat siapa? Gereja. Yang memutuskan boleh bercerai bukan gereja. Kalau kamu mau bercerai datang di gereja. Oh kenapa begitu pastor? Iya, karena gampang. Mau bercerai, siap. Pastor mau bercerai, tinggal mau tanya. Mau doakan siapa? Mana lebih dulu tuh mau mati? Suami atau istri? Kan perceraian cuma jadi kalau maut memisahkan toh. Jadi datang di gereja, nanti orang berdoa Kang. Mau berdoa yang mana dulu tuh mau mati? Mau bukan bahaya, mau berdoa mana dulu yang mau balik ke surga lebih dulu. Ya kan mempersatukan di gereja Tuhan. Menceraikan maut. Tuhan harus jadi pusat gereja kita. Pusat keluarga kita. Saya baca survei saudara. Fakta hari ini, banyak keluarga Kristen terjebak dalam aktivitas tanpa membangun hubungan sejati satu sama lain. Apalagi dengan Tuhan. Mereka pergi ke gereja, ikut pelayanan, tetapi di rumah minim doa bersama dan komunikasi rohani. Itu sebabnya anak-anak tidak melihat Yesus di rumah. Anak-anak melihat Yesus di gereja. Padahal ada survei yang menunjukkan bahwa 50%, ini 54%. Ini ada ditanya kepada para remaja. Yang remaja bilang saya 21 tahun ke bawah, 13 tahun ke atas. Yang remaja. Survei kepada remaja 54%. Pertanyaannya begini, dari mana kamu anak remaja mau mendengarkan firman Tuhan? Pengajaran firman Tuhan kamu mau dengar dari siapa? 54%, setengah lebih menjawabnya mereka mau mendengarkan dari orang tua. Mereka mau dengarnya dari siapa? Dari orang tua. Selanjutnya baru pendeta atau pemimpin spiritual, pemimpin rohani, atau yang namanya mentor rohani, atau yang namanya bapak rohani, atau kakak rohani. Baru kemudian setelah itu media sosial, baru kemudian setelah itu teman sebaya. Berurutan. Tetapi sebuah survei yang ditulis di jawaban.com, di dalam media jawaban.com ditulis begini saudara. Ini di Indonesia. Kalau tadi di Amerika, ini di Indonesia. Ditulis begini, hanya sekitar 19% keluarga Kristen di Indonesia yang rutin melakukan doa bersama secara konsisten. Sedangkan 81% sisanya jarang atau tidak melakukannya. Dan ini menunjukkan bahwa kebiasaan doa bersama masih sangat terbatas dalam banyak keluarga Kristen di Indonesia. Padahal
anak-anak kita, anak-anak remaja kita, mereka merindukan, mereka dididik, mendengarkan firman Tuhan, pengajaran, melihat orang tua mereka, mengajak mereka untuk berdoa bersama, untuk pendalaman Alkitab bersama. Waktu saya buat ini dan baca survei ini, saya search survei ini, dan kemudian saya berpikir, puji Tuhan kalau gereja kita punya connect group. Ya, karena di connect group, kita punya connect group, itu sistemnya keluarga. Jadi connect group ini menjadi wadah, salah satu wadah di mana keluarga Kristen, anak-anak mereka bisa melihat orang tua mereka sharing firman Tuhan, bisa melihat orang tua mereka berbagi firman Tuhan, bisa melihat orang tua mereka mendoakan orang lain, mendoakan anak-anak mereka. Puji Tuhan, saudara. Tapi firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita bahwa Tuhan mau keluarga kita menjadikan dia sebagai pusat. Bukan hanya sebagai pondasi, tetapi juga sebagai pusat dari kita membangun keluarga kita. Anak-anak butuh orang tua. Anak-anak butuh teladan dari orang tua yang menjadikan Yesus pusat kehidupan keluarga. Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15 bilang begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua tahu bahwa Tuhan harus menjadi pusat dari keluarga mereka. Banyak keluarga terpisah bersama secara fisik, tetapi terpisah di dalam hati. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12, Pengkhotbah 4 ayat 12 berkata begini. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudara, Tuhan adalah tali ketiga. Tuhan itu tali ketiga yang menyatukan suami istri dan anak-anak. Tuhan adalah tali ketiga yang akan menyatukan keluarga kita. Kalau saudara melihat tali, saudara, tali yang kuat, tali yang disatukan, digulung, ternyata tali itu yang kuat itu biasa terdiri dari 3 tali yang kuat. Jadi dia 3 tali yang kuat yang kemudian dililitkan sama-sama. Kalau saudara punya tali di rumah, saudara potong bisa dan saudara lihat. Oh, ternyata di dalamnya ada tali yang kuat yang mengikat. Dan kalau satu diputuskan, maka ikatan itu tidak lagi kuat. Biasanya dia akan terbuka dengan sendirinya. Dan Tuhan menjadi pengikat keluarga kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat keluarga kita, maka Tuhan akan mengikat kita dengan kasih. Tuhan akan memberikan kita pengampunan. Tuhan akan memberikan kita kesabaran. Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Kolose 3 ayat 14-17. Firman Tuhan bilang begini. Kolose 3 ayat 14 sampai 17. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain.
dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan, saudara. Banyak anak-anak hari ini merindukan dia bisa berdoa bersama dengan keluarga. Kita sering kali melihat atau mendengar orang berkata, anak-anak kita saat ini butuh pelukan kita. Itu benar, saudara. Tetapi sekarang mulai bergeser, saudara. Anak-anak kita butuh orang tua yang mereka bisa lihat ketika mereka berdoa. Ketika ada orang tua yang berdoa, ketika ada orang tua yang membimbing mereka berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, ketika ada orang tua yang menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat, sebagai landasan, sebagai dasar keluarga. Anak-anak kita, keturunan kita perlu melihat orang tua mereka, perlu melihat keluarga kita dibangun di atas dasar Kristus. Tuhan tidak hanya ingin jadi tamu di rumahmu. Tuhan rindu menjadi pusat dari keluargamu. Keluarga bukan proyek satu kali jadi, tetapi keluarga adalah proses seumur hidup. Karena keluarga adalah proses seumur hidup, kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan di dalam keluarga kita. Kita butuh keluarga kita. Kita butuh Tuhan di dalam keluarga kita. Mari jadikan Tuhan sebagai pondasi dan pusat kehidupan keluarga kita. Saya tutup dengan pernyataan ini. Jangan hanya bangun rumah. Jangan hanya bangun rumah. Bangunlah rumah Tuhan di dalam keluargamu. Gereja adalah rumah Tuhan, tetapi rumah Tuhan juga bisa ada di dalam keluarga kita.